Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati dan muliakan para guru-guru kita, para orang tua kita, bil khusus Pak Haji Anan Saldini, kemudian juga guru-guru kita lainnya, orang tua kita lainnya. Juga yang saya hormati Ketua Koordinator kajian subuh sudah kelas Mas Mujiono beserta seluruh rekan-rekan dan ada tim medianya ya. Juga seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Di awal hari ini Allah masih kasih kita sehat walafiat, panjang umur, masih digerakkan hati kita untuk menjalankan taat kepadanya. Salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim rutin kita setiap ahad ba'da subuh. Mudah-mudahan awal hari ini berawal dengan kebaikan, kita bermohon kepada Allah berakhir juga di dalam kebaikan, husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian kita surah Al-Baqarah terakhir itu sampai ayat 216. Ya, masih ingat ya? Udah kelewat sebulan ya. Sekarang kita coba kaji 217. Udah ketemu semuanya? Udah. Kita baca bareng dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Fihi kabir. Kalau ro sebelumnya kasroh dibaca tipis ya. Beda kalau dhammah atau fathah. Kabir, kabir. Ya, nipisin ro itu nyengir aja. Ya, dicengirin. Enggak kabiru, enggak, tapi qul qitalun fihi kabir. Wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram. Wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda
fitnatu akbaru minal qatl. Ya, taknya hamas qat ini nyambung ke l lam qat. Nah, ya. Yang penting l-nya lamnya itu enggak hilang. Qat. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim Khalid Quraisy. Yas'alunaka anisyahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu, yas'alunaka, kaknya kepadamu hai Muhammad, anisyahril harami, tentang bulan haram, qitalin fihi, berperang pada bulan tersebut. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, berperang pada bulan tersebut. Bagaimana hukumnya berperang pada bulan haram? Di dalam Islam, Al-Quran dan hadis Rasulullah, ada 4 bulan haram di antara 12 bulan. Apa saja? Bulan ini Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, itu 4 bulan haram. Haram apain? Berperang dan melakukan hal-hal yang keji. Berarti bulan lain boleh dong untuk berperang, memang boleh.
Itu adat kebiasaan Arab di zaman dahulu. Jadi ada 4 bulan yang diharamkan berperang. Hal ini dilakukan karena memang menghormati bulan haji ya, pelaksanaan haji. Jadi nggak boleh berperang itu untuk menciptakan kondisi keamanan kaitan pelaksanaan ibadah haji. Jadi sejak zaman jahiliyah juga ibadah haji sudah berlangsung ya, sudah dilaksanakan. Karena memang ini syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang memang tumbuh besar kepercayaan itu di lingkungan Jazirah Arab. Jadi 4 bulan haram itu apa tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Qul, katakanlah hai Muhammad, qitalun fihi kabir, berperang di bulan haram tersebut kabir. Apa kabir? Besar dosanya, besar dosanya, kabir. Wasaddun an sabilillah, wasaddun dan menghalang-halangi orang dari jalan Allah, wa kufrum bihi, dan kafir bihi pada Allah, wal masjidil haram, dan juga Masjidil Haram, menghalangi orang masuk ke dalam Masjidil Haram, wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengusir penduduk Mekah minhu ya, dari Mekah itu darinya, mengusir penduduknya dari Mekah. Akbar indallah, akbar itu lebih besar dosanya indallah, di sisi Allah. Kalau kabir besar, akbar lebih besar di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu akbar, lebih besar dosanya minal qatl, daripada perang atau pembunuhan. Fitnah di sini bukan fitnah bahasa kita. Fitnah, kalau bahasa kita fitnah itu apa? Fitnah ngomongin orang yang bukan atau belum tentu dilakukannya ya. Atau bukan seperti yang diduga, itu bahasa kita fitnah. Tapi fitnah yang di sini di bahasa Al-Quran itu hampir 30 kali disebut kata-kata fitnah, enggak mengarah pada arti yang kita pahami sesuai bahasa Indonesia. Fitnah yang dimaksud itu adalah siksaan ya. Zuku fitnatakum, salah satunya, rasakanlah siksaanku, kata Allah, bagi orang-orang yang berdosa. Jadi fitnah ini lebih pada penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi kita Muhammad dan para sahabat. Jadi fitnah di sini adalah penyiksaan yang dilakukan oleh mereka, akbaru minal qatl, itu lebih besar dosanya dibandingkan perang, dibandingkan membunuh. Dan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, dan mereka itu orang kafir Quraisy selalu punya hasrat untuk mengeluarkan untuk membunuh kalian, memerangi kalian, hatta yaruddukum, hingga kalian, sehingga mereka bisa mengembalikan kalian kepada agama sebelumnya, yakni memurtadkan
kalian dari agama Islam, agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini stafa'u kalau mereka bisa. Terus hingga mereka bisa melakukannya. Jadi akan selalu berusaha orang-orang kafir Quraisy itu menghalang-halangi kaum muslimin, mengeluarkan mereka kembali kepada keyakinan jahiliyah. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang keluar dari Islam minkum di antara kalian, fayamut kemudian dia mati, wa huwa kafirun dan dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu habitat, sia-sia, a'maluhum, amal-amal kebaikan mereka, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi kalau orang keluar dari Islam murtad terus dia mati dalam keadaan kafir, maka amal ibadahnya sia-sia, nggak diterima. Tapi menurut Imam Syafi'i, kalau dia sebelum mati taubat masuk Islam, itu masih diterima amal kebaikan sebelumnya. Jadi kalau dia pernah haji murtad terus dia taubat, haji yang itu yang duluan yang dilakukan semasa Islam itu nggak sia-sia, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Hanafi dan Maliki, kalau dia mati dalam keadaan dia murtad, udah haji murtad terus dia taubat, hajinya tetap batal, dia kudu haji lagi. Kalau sekarang haji lagi jumlah lama ya mahal lagi makanya alhamdulillah jangan murtad ya. Tapi kalau dia mati dalam keadaan murtad, habitat a'maluhum, ya, sia-sia semua amal kebaikannya. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah ahli neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sampai kalau murtad dan mati dalam keadaan murtad, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi melanjutkan ayat sebelumnya 216 tentang perintah untuk berperang, dan perintah ini ya, Allah katakan ya, karena Maha tahu Dia tentang kita nggak suka untuk perang ya. Pertama karena takut mati mungkin, yang kedua yang namanya peperangan akan menimbulkan ketidakamanan, ketidaktentraman, ketidaknyamanan. Tapi demi menjaga kehormatan, menjaga ketinggian agama Allah, Allah memerintahkan untuk perang. Walaupun itu kita tidak sukai, tapi dibalik itu, ketika kita harus merebut kemerdekaan kita, tentu setelahnya kita akan mendapatkan kebaikan, walaupun itu nggak kita sukai. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, ini berlaku juga buat kehidupan kita ya. Ada hal-hal yang kita nggak senang, tapi ternyata yang nggak kita senengin itu baik ya. Aturan jodoh kita sama dia, perasaan kita ya. Tapi ternyata Allah pilih yang lain. Oh ternyata dia itu nggak baik buat kita. Contohnya ya. Atau yang lainnya sering kita ngalamin kayak gitu ya. Hal yang kita anggap baik ternyata nggak baik ujungnya, dan ada hal yang tidak baik ternyata baik ujungnya. Karena dalam ketika memilih beberapa pilihan ya, Nabi menyunahkan kita untuk apa? Sholat istikharah, untuk bisa mendapatkan putusan yang terbaik
ya. Agar kalau memang itu sesuai sama kepengenan kita, kita minta ridhonya. Kalau memang nggak sesuai, kita minta kebaikannya dari pilihan kita. Nah, itu ayat sebelumnya. Nah, ayat 217 ini, karena memang ada peristiwa, ada kejadian, ya. Ada seorang sahabat dan beberapa lainnya itu dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pasukan apa sebutannya khusus ya di perbatasan untuk memantau pergerakan kaum musyrikin atau kafir Quraisy Mekah. Itu diletakkan mereka itu di antara Najd ya dengan Madinah ya, di perbatasan lah. Kalau sekarang mungkin kayak jalur Gaza di Palestina, untuk memantau gerakan atau informasi, mencari informasi tentang apa yang akan dilakukan oleh kafir Quraisy. Nah, pada satu kali ini antara akhir bulan Jumadil akhir ya, hari terakhir bulan Jumadil akhir memasuki awal bulan Rajab ya, terjadi peristiwa pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash ini menyerang kafilah dan merampas harta yang dibawa oleh kafilah tersebut. Mereka berpikir malam itu belum masuk bulan Rajab, dan itu jadi hal biasa ya. Kaum muslimin juga sering diserang seperti itu, direbut, dirampas hartanya, bahkan dalam upaya menghalang-halangi kaum muslimin untuk ke Madinah. Zaman awal-awal hijrah ke Madinah banyak kaum muslimin yang menjadi korban rampasan dari kaum kafir Quraisy. Abdullah bin Jahash itu malam itu melihat ada kafilah, makanya langsung diserang oleh Abdullah bin Jahash ini. Ada yang terbunuh 1 orang, kemudian beberapa kabur, ditawan 2 orang. Kemudian Abdullah bin Jahash ini ke Madinah lapor kepada Rasulullah SAW. Kaum kafir Quraisy yang ditawan ini juga ngomong ke Rasul, ini kan bulan haram, kenapa saya diserang? Kenapa saya dirampas? Kemudian Abdullah bin Jahash juga ditegur sama Rasulullah SAW, karena tugas yang diperintahkan kepada Abdullah bin Jahash beserta rekan-rekan yang lainnya bukan untuk menyerang, tapi untuk memantau, menjaga situasi, mencari informasi, bukan berperang. Tapi karena memang sudah ya dendam-dendaman kali ya, nggak boleh melihat orang kafir Quraisy ya main serang aja. Tapi menurut mereka lakukan itu belum masuk bulan Rajab, sehingga ada sebagian sahabat nggak suka juga, nggak setuju dengan apa yang dilakukan Abdullah bin Jahash, karena memang sudah dipikir itu udah masuk bulan haram. Walaupun sebagian yang bertanya, emang udah dibolehin perang di bulan haram? Kaum musyrikin juga setelah informasi ini tersebar, peristiwa ini tersebar kemana-mana, dan emang Muhammad sudah membolehkan perang di bulan haram, di bulan Rajab maksudnya, karena kejadian itu terjadi di awal bulan Rajab, akhir bulan Jumadil akhir. Maka turunlah ayat ini, yas'alunaka anis syahril harami qitalin fi. Tetap Allah memberi jawaban, qul qitalun fihi kabir, bahwa berperang di bulan haram itu, sampai di bulan yang kejadian Abdullah bin Jahash, kabir, dilarang oleh Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendapatkan dosa yang besar. Nah, itu jawabannya, bahwa apa yang dilakukan Abdullah bin Jahash kalau memang itu sudah masuk bulan Rajab, dosa kabir, perbuatan yang dosa besar.
Dan orang kafir juga mendapatkan jawaban bahwa Nabi kita Muhammad masih konsisten, umat Islam masih konsisten bahwa nggak boleh berperang di bulan-bulan haram. Dengan ayat, sampai dengan penggalan ayat ini jelas jawaban Nabi kita Muhammad, jawaban Allah Subhanahu wa taala bahwa berperang di bulan haram kabir. Tapi ya, lanjutan ayat itu, tapi apa yang dilakukan Abdullah bin Jahsh beserta pasukannya tidaklah lebih besar dosanya dibandingkan dengan wasaddun an sabilillah, menghalang-halangi orang ya, untuk haji, untuk hijrah, untuk memeluk agama Islam. Wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi, dan kafir kepada Allah, menutup hati untuk menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal masjidil haram, menghalangi orang untuk ke Masjidil Haram untuk berhaji. Wa ikhraju ahli, bahkan mengusir ahli Mekah, penduduk Mekah, mengusir mereka. Akbaru indallah, itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Apa yang dilakukan Abdullah bin Jahsh ini enggaklah sebesar dosanya dibandingkan orang kafir Quraisy lakukan selama ini kepada kaum muslimin, kepada pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak lagi bermaksud memberi pembenaran ya kepada apa yang dilakukan Abdullah bin Jahsh yang telah menyerang di bulan haram, bulan Rajab. Tapi kalau itu pun boleh dilakukan ketika kehormatan, ketinggian agama itu, Islam ini direndahkan, dilecehkan oleh orang kafir Quraisy. Jadi satu sisi apa yang dilakukan Abdullah bin Jahsh ini memang benar-benar disalahkan ya oleh Allah dan Rasulnya, salah, dosa. Tapi Allah lebih menyalahkan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Dan wala yazaluna yuqatilu wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah dimaksudnya adalah penyiksaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap kaum muslimin pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akbar minal qatl, lebih besar dosanya dibandingkan peperangan. Sebagaimana kita tahu bagaimana dialami ya, para sahabat-sahabat Nabi di awal-awal Islam ya, di awal-awal Islam mereka mendapatkan penyiksaan yang luar biasa ya. Keluarga Yasir ya, bapaknya, ibunya, anaknya juga habis disiksa, dibunuh oleh mereka ya. Bagaimana Bilal bin Rabah ya, budaknya Muawiyah ya, harus disiksa di tengah terik matahari di padang pasir, tiban batu yang besar. Bagaimana Nabi kita saat sujud dilempar ya, dengan kotoran onta ya. Itu pelecehan-pelecehan, penindasan-penindasan, itu yang disebut dengan fitnah dalam bahasa atau dalam apa yang disebut redaksi ayat ini. Fitnah, penyiksaan, pelecehan, penindasan akbar minal qatl, itu dosanya lebih besar dibandingkan peperangan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Ya, mereka sekuat tenaga. Bagaimana caranya orang-orang yang udah ngikutin ajaran Nabi kita Muhammad SAW keluar dari agama itu, berusaha ada misi ya,
Kalau dikenal sekarang yang melakukannya itu adalah kaum atau orang-orang misionaris kalau sekarang. Bagaimana caranya orang Islam itu jauh dari agamanya, bahkan keluar, murtad. Zaman dulu pemurtadan itu dilakukan dengan fisik, dengan kekerasan. Wala yazaluna apa? Yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Dengan fisik berperang. Bagaimana caranya Islam itu hancur, Islam umat muslim itu hancur ya, bahkan keluar dari agama mereka. Kalau zaman dulu yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Ini istata'u, jika mereka mampu. Artinya kemampuan mereka itu akan terus ditingkatkan, caranya mereka itu akan selalu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga umat Islam itu jauh, bahkan keluar dari agamanya. Dulu dengan berperang, sekarang dengan apa? Ya, sekarang ya, upaya-upaya mereka menjauhkan umat Islam dari agamanya dengan apa sekarang? Dengan teknologi ya. Tanpa sadar budaya-budaya, paham-paham, ajaran-ajaran masuk ke dalam kamar kita, kamar anak kita. Itu udah ada di genggaman tangan mereka tanpa kita sadarin. Dulu mah kita hari malam Jumat ya, hampir tiap rumah itu kedengeran orang baca surah Yasin. Sekarang juga masih kedengeran, cuman emak babanya masih kedengeran emak babanya baca surah Yasin. Artinya sisa-sisa orang dulu ya, orang-orang dulunya masih baca. Cuman anak-anak sekarangnya pada kedengeran nggak baca? Nggak kedengeran. Mana main apa? Itu udah masuk ke rumah atau ke kamar anak-anak kita. Upaya ini, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Kata-kata ini istata'u, jika mereka mampu, jika mereka bisa. Kata-kata ini istata'u itu berbagai macam upaya mereka lakukan, sebisa mungkin mereka lakukan. Ya, kalau nggak diperangin dengan secara fisik, dengan mental, ya, dengan mental. Ya, sekarang terbukti ya, pergeseran itu ada. Ya, minimal tadi saya bilang di rumah kita. Ya. Dulu kita masih kecil, ya digiring-giring sembahyang 5 waktu itu umur 6-7 tahun. Alhamdulillah sembahyang 5 waktu udah pol ya. Johor, asar. Kamu udah pol belum? Nama siapa? Pak Jadi. Udah pol sholatnya? Belum. Sholat 5 waktu. Johor sholat, asar, maghrib, isya, subuh. Udah pol berarti. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ini anak kita nih. Ini jarang. Ya, dari 10 kayaknya 1. Dari 20 kayaknya 2 ya. Dari 100 paling cuma 5. Jarang ya, masih banyak ya. 6-7 tahun udah pol sholatnya. Dulu kita umur segitu mah udah alhamdulillah kayaknya sholat buat ditinggal kayaknya. Ya. Takut-takut ya dulu. Tapi sekarang itu pergeseran itu adalah upaya-upaya, dan tanpa kita sadarin, nggak murtad sih, alhamdulillah nggak lagi murtad kita kemudian benar-benar pindah agama, enggak. Tapi keberpalingan kita, bahkan keberpihakan kita terhadap perjuangan Islam juga sekarang ya rendah, ya, rendah. Jika saudara-saudara kita lagi mempertahankan negara dan agamanya,
di Palestina. Bagi sebagian banyak kita, ya itu mah negara Palestina, mereka. Kita mah Indonesia. Minimal doa keluar kalau keberpihakan ada, ya Allah, tolonglah mereka, para pejuang-pejuang negara dan agama di Palestina, sahabat-sahabat Muslim kami di sana. Minimal doa. Tapi kadang doa pun nggak keluar, malah ya, itu mah mereka, negara mereka. Padahal ada ikatan batin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar kepada mereka. Itu kan pergeseran namanya. Ukhuwah Islamiyah kita juga bergeser. Haji yang kita lakukan, haji yang dilakukan oleh banyak saudara-saudara kita yang pada pergi ke sana, itu punya simbol. Padahal yang ditakuti oleh mereka, orang-orang kafir, ya, orang-orang yang nggak suka sama Islam. Ketika haji ini benar-benar haji dilakukan oleh umat muslim, haji yang memang menyatukan berbagai bangsa, berbagai negara, berbagai suku hadir di situ menyatakan la ilaha illallah. Kalau mereka benar-benar satu, yuk jihad melawan Palestina, ya, bantuin Palestina. Ya udah menang tuh dari dulu. Tapi haji pun hanya sebatas simbol. Ini tahu berbagai upaya mereka lakukan agar mereka jauh, kita jauh dari agama kita. Dan wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun. Ya memang enggak mudah memurtadkan, ya, orang sudah yakin, kita yang sudah yakin pada agama, tapi ada aja yang murtad dengan berbagai upaya yang dilakukan. Dan karenanya Allah mengancam, ya, Allah mengancam orang yang murtad, orang yang berhasil ditarik gitu keluar dari agama Islam. Allah mengancam bahwa habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, sia-sia amalnya di dunia dan akhirat. Ketersia-siaan ini tentunya sebuah kerugian, apalagi itu terjadi di ujung kehidupan kita, apalagi terjadi naudzubillah di ujung kehidupan kita. Kita nggak tahu semua akhir hidup kita, ya, kita nggak tahu akhir hidup kita. Makanya sering saya sampaikan saat membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Redaksi surah Al-Fatihah itu enggak ihdina ila siratim mustaqim, tapi langsung ihdinas siratal mustaqim. Ini memberi penjelasan bahwa redaksi ihdinas siratal mustaqim, orang yang membacanya, orang yang bermohon pada Allah untuk diberikan petunjuknya, itu udah ada di jalan mustaqim itu, di siratal mustaqim itu, di jalan yang lurus itu, udah ada dalamnya. Jadi yang kita mohonkan apa? Agar kita bisa istiqomah terus sampai akhir hayat kita di jalan yang lurus itu. Berbeda kalau redaksinya ihdina ila siratim mustaqim. Itu orang yang baca itu kalau pakai ila ada di luar jalan, jadi dia pengen dimasukin ke dalam jalan itu. Itu bedanya. Makanya saat di surah Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, kita mohon apa? Keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Jadi rugi banget kita udah istilahnya, kalau Allah dalam Al-Quran menggambarkan seperti nenek-nenek yang apa? Ngerajut, ya, menyulam, ngerajut, ya, pakai benang, udah mau selesai di copot bongkar lagi. Ya, orang lagi nyulam nenek ya, bikin ini benang, udah mau jadi nih, udah mau berbentuk tas apa topi apa-apa, dibongkar lagi. Jadi sebuah hal yang sia-sia. Dari kecil, remaja, dewasa, kita sholat, ya, haji, puasa, ujung-ujungnya kecantol cewek, ya. Cewek kaya, ya,
janda lagi. Cuma non muslim. Lu mau kaya cakep kan gitu. Pak Budi ya? Nggak nemuin kemarin. Ya kepincut ya. Akhirnya kegoda mau nikah secara non muslim ya. Keluar dari Islam, beberapa waktu meninggal. Habis semua amalnya, angus semua. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ya, habitat. Jadi hancur, hangus, tak tersisa. Ya. Cuman tadi ada khilafiyah ya. Kalau Imam Syafi'i ketika memang dia murtad terus tobat, dia syahadat lagi. Nah, itu amal yang dulu tetap masih berlaku, masih catatannya masih kehitung ya. Tapi menurut Imam Hanafi dan Maliki, dia murtad, dia tobat, dia kudu ngulang lagi, nganyam lagi dari nol lagi ya. Tapi wallahu a'lam itu mah ya mujtahid ya. Kan yang punya urusan siapa? Allah ya. Dari kufur saja dengan kalimat la ilaha illallah semua dosa kehapus ya. Jadi yang membedakan kufur Islam itu kalimat la ilaha illallah ya. Bahkan itulah kunci surga ya kan. Orang yang tadinya kafir saja ketika dia mengucap la ilaha illallah dosanya hapus ya. Bersih, kemudian mulai dari nol ya. Sama apalagi orang dari murtad itu kan sebelumnya Islam ya, kemudian dia la ilaha illallah lagi, maka dosanya akan diampuni ya. Maaf ya dari nol lagi ya, maaf Pak dari nol kayak orang SPBU ya. Ya. Bahkan bukan hanya amalnya saja yang sia-sia, mereka itu kekal di dalam neraka. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, sampai di sini ayat-ayat ini lebih pada penekanan, enggak lagi menyalahkan Abdullah bin Jahash. Nggak lagi menyalahkan, betul-betul menyalahkan ya. Karena bisa jadi apa yang dilakukan itu memang dia dalam apa belum pasti ini bulan udah masuk Rejab apa belum kan. Zaman dulu mah belum ada kalender ya, bener-bener ya. Zaman sekarang dia nentuin awal bulan Ramadan ngelihat apa hilal agak ribet ya nggak. Apalagi zaman dulu nentuin awal bulan akhir bulan itu ya, kalau nggak lagi benar-benar merhatiin dari awal ya susah ya, karena belum ada kalender hijriah belum ada, kalender hijriah belum ada gitu. Jadi bisa jadi Jahaz berpikir dan pasukan lainnya itu belum masuk bulan Rajab ya. Tapi kalaupun masuk udah bulan Rajab ya kabir, dosa. Karenanya itu ghanimah, harta rampas itu nggak diterima oleh Nabi Muhammad SAW ya, dikembalikan ya, dan menyampaikan komitmen bulan haram Rajab, Jumadil Awal, Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ada bulan haram, nggak boleh berperang. Itu komitmen ya. Karena kalau memang itu dilanggar ya berdampak kerugian di umat Islam, nggak bisa pergi haji umroh, nggak khusyuk. Kerugian juga orang penduduk Mekah, kafir Quraisy Mekah ya, roda ekonomi nggak berjalan. Jadi keuntungan haji itu sebenarnya ya dirasakan oleh kedua belah pihak ya. Cuman dari kelanjutan ayat ini sampai dengan ayat 217 ini semuanya lebih menekankan apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy itu lebih kejam, lebih keji dan lebih besar dosanya. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, Wahyu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di ayat 217 yang saya lihat itu kan ada pemurtadan maksudnya. Pemurtadan. Nah, kalau konteksnya itu misalkan di pemurtadan ini, apakah dalam artian benar-benar dia murtad tidak keluar dari Islam, atau mungkin sekedar sampai tidak meyakini dengan akhir, atau dia tidak meyakini dengan keimanan pada Allah, dan atau mungkin mendustakan ajaran Allah, tetap Islam cuman tidak sampai menjalankan perintah Allah, sampai tidak percaya, sampai dia berbuat dosa atau sebagainya itu. Iya. Kalau dalam konteks ayat ini, wa may yartadi minkum an dinihi, ini benar-benar dia keluar, ya, mengingkari kembali ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman tadi ada pengembangan bahasa dari saya ketika dalam konteks kekinian, ya, pemurtadan ini adalah salah satunya upaya menjauhkan kita, generasi-generasi kita dari ajaran agama ini, agama Islam. Itu pun bagian dari upaya-upaya pemurtadan, ya. Ini stata'u, kata-kata ini stata'u, jika mereka bisa. Pengertian jika mereka bisa itu adalah berbagai upaya akan dilakukan, modifikasi terus dari waktu ke waktu, ya. Mulai dari ece-ece, ya, cara ece-ece sampai dengan cara yang canggih, ya. Jadi mereka menerapkan, ya, tergantung siapa yang dihadapi, ya. Kalau anak kecil, ya urusannya bocah ece-ece. Tapi kalau memang jenderal, ya yang diturunin juga jenderalnya juga. Ini setahu berbagai upaya. Nah, pemurtadan yang saya maksud tadi, saya bilang pengembangan itu ada tadi, sedikit-sedikit itu dijauhkan, ditarik, hingga akhirnya bisa jadi satu saat benar-benar keluar. Jadi saya lebih menekankan untuk konteks sekarang, pemurtadan ini mewaspadai metode, cara-cara mereka, ya, untuk narik anak-anak generasi kita, ya. Melalui perjodohan di Facebook, di apa, baik-baik juga tuh. Wahyu, TI, ya hati-hati, ya, perjodohan, ya. Setting, ya. TI, hati-hati, ya, cakep nih. Ya. Jangan di agent, ya, agen gitu yang diutus buat orang-orang kayak dia, kayak TI, ya. Oh, ini bocah cakepan dikit nih, ini diutus. Udah kawin, punya anak, ya gampang ditarik. Nah, ini naudzubillah. Artinya ini stopong itu apapun mereka lakukan, sebisa mereka bisa lakukan untuk memurtadkan, menarik, ya, kita dan generasi kita jauh dari agama kita. Ya. Nanti ente mau nanya? Ente nanya. Baik, kalau udah nggak ada. Oh, fadal. Iya. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Bapak, Ibu? Nggak ada? Oh, sering aja. Ya, sering, Mas. Ya. Kalau membaca dalam literatur sejarah peperangan Islam, itu banyak terjadi ketika Rasulullah sudah hijrah dari Mekah, Madinah, gitu ya. Itu apakah karena saat Rasulullah hijrah ke Madinah itu perjuangan Islam yang lebih kencang, atau perlawanan Quraisy yang lebih besar, sehingga perang-perang besar yang ada di zaman Rasulullah itu terjadi pada saat Rasulullah sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu. Iya. Ayat-ayat di Madinah itu memang salah satunya adalah ayat untuk berperang, perintah perang, ya. Sebagaimana kemarin di 2:16, ya, kutiba alaikumul qital. Ayat-ayat ini turun di Madinah karena memang komunitas atau pengikut Nabi kita Muhammad SAW sudah semakin banyak, semakin besar.
Waktu di Mekah kan hanya kalangan tertentu, ya sedikit pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Karena strategi hijrah, ya, bahkan penunjukan di kota Yasrib, Madinah itu dalam rangka karena memang di sana kemungkinan besar Islam ini akan tumbuh subur. Ya. Dan sejak hijrah itu memang betul Islam menjadi tumbuh besar, banyak pengikut-pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Peperangan itu terjadi, ya pertama karena memang orang-orang kafir Quraisy nggak akan mendiamkan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Karena terus walaupun masih di Madinah, udah di Madinah Nabi kita Muhammad tetap dirongrong, ya, tetap di ojok-ojok untuk berantem, untuk perang. Ya, karenanya turunlah ayat untuk berperang. Walaupun dalam di masa-masa peperangan awal itu perang Badar, ya, kemudian perang Uhud, ya, jumlah kaum muslimin jauh berbandingnya dengan mereka. Bahkan di perang Badar itu sendiri, ya, bandingannya jauh, sangat jauh. Bahkan diabadikan itu Allah menurunkan pasukan khusus, ini para malaikat, ya, untuk mempertahankan tegaknya agama Allah. Itu. Jadi memang kenapa di Madinah baru ada perintah perang, kemudian kenapa musim awal-awal perang itu pas di Madinah, karena memang komunitas atau pengikut Nabi Muhammad semakin waktu semakin banyak. Gitu. Baik, kita cukupkan karena sudah siang. Kita ngopi. Hah? Oh ya. Jadi demikianlah kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menambah wawasan kita, menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah, dan semakin cinta kita kepada kitabullah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati apa yang kita baca dan menjadikan ilmu yang kita peroleh ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.